Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah alladzi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'du. Fa subhanallahi la ilma lana illa ma 'allamana innahu huwal alimul hakim. Tsumma amma ba'd. Ikhwatil ahibba, a'azani Allah wa iyyakum. Jemaah yang dirahmati Allah, pagi yang cerah ini kita awali dengan salat subuh berjamaah dan kita melanjutkan setelah subuh ini dengan kegiatan ta'lim sampai dengan insyaallah matahari terbit. Ini adalah satu karunia Allah yang besar, dimudahkan oleh Allah kita semua untuk melakukan hal-hal itu. Maka dari itu sudah sepantasnya lah kita mengucapkan kalimat puja dan puji, sanjungan tertinggi kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita yang pada kesempatan hari ini dikaitkan dengan tema tentang keseharian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama kita ketahui ada ayat yang berbicara tentang ini yang utama, yaitu surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 21. Ayat ini mungkin sering kita baca dan mungkin sebahagian kita sudah ada yang menghafalnya. Pada ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya ada bagi kalian semua pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang terbaik yang patut dan layak dicontoh, diikuti. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, lebih khusus bagi mereka yang mengharapkan perjumpaannya dengan Allah, mengharapkan rahmat dan ridha Allah dalam hidupnya, dan bagi mereka yang percaya tentang hari kiamat itu pasti terjadi, dan bagi mereka yang banyak mengingat Allah dalam kehidupan kesehariannya, maka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan mereka. Jadi ayat ini secara umum menerangkan tentang beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama buat kita semua, dan dikhususkan bagi mereka yang mengharapkan ridha dan rahmat Allah dalam hidupnya dan mengimani hari kiamat dan banyak berzikir. Ini buat mereka adalah lebih utama. Jadi beliau teladan bagi kita semua, tapi khususnya bagi mereka yang disebutkan mengimani hari kiamat, ya, mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan banyak berzikir. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hanya bisa dilakukan dengan baik oleh mereka-mereka yang memiliki kriteria 3 tadi. Yang pertama, orang ini adalah orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, orang yang mengharapkan turunnya rahmat dan ridha Allah kepada mereka. Yang kedua, orang ini adalah orang yang meyakini, mengimani dengan kuat akan hari kiamat, sesuatu yang akan terjadi pada kehidupan mereka. Dan yang ketiga, orang ini adalah orang yang banyak berzikir, mengingat Allah. Maka orang-orang inilah yang akan
lebih mudah untuk mencontoh atau meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Terkait dengan apa yang beliau lakukan dalam keseharian beliau, tentu saja tidak lepas daripada kita lihat dulu lebih awal keseharian beliau, dari mulai bangun tidur sampai beliau tidur kembali, dan bagaimana beliau istirahat tidur. Nah, itu ternyata dalam beberapa hadis dari riwayat Imam Bukhari radhiyallahu an, itu dikatakan ya, min hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna ja'ala lil fajri adanain. Dulu Nabi itu membuat subuh ini azannya itu 2 kali ya. Jadi dulu di zaman Nabi itu pernah beliau lakukan. Ya, yang pertama adhanun bil lail qabla dukhulil waqti bimuddati liyastayqidha an-naim wa yantabihu al-qa'im wa yatasakhkharu man arada siyam. Ya. Tujuannya adalah 2 azan itu yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu fajar. Ya. Tujuan azan itu untuk membangunkan orang dari tidur, ya, dan untuk memberikan kesadaran bagi orang yang sudah sholat, dan memberikan waktu yang sholat malam, maksudnya memberikan waktu untuk bersahur bagi mereka yang melakukan siam atau puasa. Lalu lanjut dikatakan anna Bilal yu'adzin bilailin. Bilal itu yang azan pada waktu malam sebelum masuk waktu subuh. Ya. Ada yang meriwayatkan itu sekitar membaca 50 sampai 100 ayat Al-Qur'an. Jadi kira-kira antara 15 sampai setengah jam ya, antara azan pertama dengan azan kedua. Tujuan dari azan yang pertama itu adalah liyarji'a qa'imakum. Ya. Agar orang yang sudah sholat malam dari jam 12, dari jam 1, dari jam 2 misalnya, dengan kumandang azan yang pertama itu dia beristirahat ya. Nabi itu berittija, artinya tidur sebentar, kurang lebih 15 menit ya. Wa yuqadu naimukum. Nah, sementara yang tidur dibangunkan oleh azan yang pertama. Jadi azan pertama itu membuat tanda bagi orang yang sudah sholat malam dari awal, dari jam 1, supaya tidur ya, agar dia cukup waktu untuk fit kembali sholat subuh berjamaah dan memulai hari subuhnya itu, hari paginya itu. Dan bagi yang masih tertidur itu dibangunkan supaya minimal mereka bisa sholat 2 rakaat tahajud dan sholat witir 3 rakaat misalnya. Fakulu washrabu hatta tasma'u adan ibni ummi maktum. Maka makanlah dan minumlah kalian sampai kalian dengar adzan ibnu ummi maktum. Jadi Abdullah bin Ummi Maktum itu ya, beliau adzan yang kedua, azan sudah masuk waktu subuh. Dan di antara 2 azan itu ada perintah untuk makan dan minum, terutama bagi mereka yang akan berpuasa. Dan bagi mereka yang tidak berpuasa pun, bila ada rezekinya, mereka makan dan minum di saat itu pun juga dianjurkan, ya, dibolehkan. Jadi ya mungkin sekedar minum air, kayak kita mungkin ada yang sudah terbiasa minum air putih sebelum dia berangkat untuk sholat subuh atau ketika dia bangun tidur. Para jemaah sekalian, dari keterangan beberapa hadis lain yang sempat saya baca juga, itu dikatakan ternyata pola hidup Rasulullah itu diawali dari pagi hari bangunnya. Jadi beliau itu bisa bangun sekitar jam 12, jam 1, sepertiga malam, bahkan kadang-kadang itu tengah malam. Itu makanya beliau sejak awal menerima dakwah ini
sudah dipanggil dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, itu di surat Al-Muzammil ya, surat yang ke-73 ya. Ya ayyuhal muzammil, itu bunyi wahai orang-orang yang dalam keadaan berselimut ya, tertidur nyenyak ya, dalam keseharian mereka beristirahat di malam hari itu, maka dipanggil oleh Allah qumil laila, qum al-laila, bangunlah di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit ya. Jadi sedikit saja yang bisa melakukan itu. Juga ada yang mentafsirkan sedikit saja yang kita butuhkan untuk bangun di waktu malam, bukan seluruh malam. Nisfahu, separuh malam saja, awin qus minhu qalila, atau dikurangi sedikit dari separuh malam itu. Jadi katakanlah kalau tadinya separuh malam, ya kalau tidak ya 40%-nya gitu. Nggak bisa 3/6, ya nggak apa-apa 2/6 itu misalnya. Kalau kita bagi ya itu misalnya, atau nggak bisa separuh, 1/3 malam. Auzid alaihi, atau tambahkan sedikit. Warattil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil pada waktu malam hari engkau bangun sholat itu. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, karena kami sesungguhnya akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad satu kitab, satu bacaan petunjuk yang tidak mudah untuk difahami dengan baik, kecuali ketika fikiranmu dalam keadaan jernih, yaitu waktu pagi itu ya, waktu menjelang pagi ya, atau waktu malam beliau sedang sholat tahajud itu. Jadi karena Allah akan memberikan kepada beliau wahyu yang isinya adalah sesuatu yang berat bagi ukuran manusia biasa, karena di dalamnya ada pelajaran-pelajaran, di dalamnya ada petunjuk-petunjuk, maka persiapkan hati dan pikiranmu itu untuk menerima itu dengan baik. Nah, salah satunya adalah dengan bangun malam untuk bermunajat kepada Allah itu. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu adalah saat yang sangat tepat, saat yang paling tepat, asyaddu wat'an, yang paling tepat kita untuk menerima pelajaran, menerima wahyu, menerima petunjuk dari Allah. Wa aqwamu qila, dan ucapan-ucapan yang ada pada hari itu adalah ucapan-ucapan yang lurus, ucapan yang paling memberikan kesan kepada hati. Jadi kalau kita ngaji di malam itu akan memberikan kesan yang kuat di hati. Dan Nabi itu adalah bangun malam dan baca Quran sebelum subuh ya. Jadi ini yang pertama, beliau kebiasaannya adalah bangun malam, salat qiyamul lail, dan baca Al-Quran. Jadi baca Al-Qurannya itu bukan di waktu-waktu lain, tapi di waktu sebelum subuh. Itu yang beliau banyak lakukan ya. Ini lebih karena ya juga mungkin beliau pernah menyampaikan tentang syafaat nanti di hari kiamat ya, dikatakan ya asyamu wal Quran yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Nanti Al-Quran dan puasa, dua hal ini akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Kalau Al-Quran, kalau puasa, orang-orang yang melakukan puasa itu akan diberikan syafaat oleh puasa dan Al-Quran di hari kiamat ya. Yaqulus siyam, puasa nanti akan ngomong begini kepada Allah, ya Rabb ya, mana'tuhu anit ta'am ya fin nahar, mana'tu anit ta'am wasyahawat, ada tambahannya, mana'tu anit ta'am wasyahawat fin nahar. Kata puasa, Tuhan, aku cegah hambamu, aku tahan hambamu untuk tidak makan dan untuk tidak berhubungan badan dengan istrinya di waktu siang hari. Fasyafi'ni fihi, karena sebab aku, kata puasa ini, maka berikan kemampuan kepadaku untuk bisa memberikan syafaat menolong hambamu ini, kata puasa.
Wa yaqulul Quran, Al-Quran juga berbicara nanti di hari kiamat. Dia bilang begini, ya Rabb, mana'tuhun naum. Aku mencegah hambamu itu dari tidur. Ya. Nah, karena apa? Karena di sebagian malam waktu tidurnya itu digunakan buat membaca aku, maksudnya gitu, membaca Al-Quran. Ya. Fasyafi'ni fihi. Maka berikan aku kemampuan untuk memberikan syafaat, menolong hambamu itu untuk selamat nanti di hari kiamat. Fa yusaffa'an, kata Nabi berikutnya, kemudian maka keduanya yakni puasa dan Al-Quran diberikan kemampuan atas izin Allah untuk memberikan syafaat kepada kita semua nanti yang membaca Al-Quran dan yang rajin berpuasa. Nah, itu digambarkannya pada waktu malam, ya. Kemudian mungkin sampai hari ini pun sebagian besar kita ada yang merasa bangun malam itu bukan hal yang mudah. Sebetulnya salah satu kuncinya adalah ada hal yang kita terbalik. Kita biasa makan 3 kali sehari, tapi sebetulnya yang keliru yang tidak kita contoh dari Nabi adalah tidur 3 kali sehari. Jadi Nabi bukan makan 3 kali sehari. Makan itu prinsip beliau adalah nahnu qaumun la na'kul hatta naju'. Kami adalah kaum yang tidak makan kecuali sampai terasa dalam perut kami ada lapar. Karena lapar itu alarm. Alarm memberitahu, ayo segera diisi perutmu. Kalau enggak, ibarat mesin, enggak ada isinya, mesin ketemu mesin. Ibarat mesin mobil itu enggak ada olinya. Nah, dia ketemu mesin, lama-lama rusak. Jadi orang membiarkan perutnya lapar itu rusak. Ya, lain hal ketika punya niat dia untuk berpuasa, itu kan juga ada bekalnya, makanya dengan sahur. Nah, itu ada sisa yang Allah jaga sehingga akhirnya tetap terjaga lapar itu dalam kondisi yang memungkinkan kita untuk tetap sehat. Dan itu juga sudah keseharian kita sering atau banyak makan, itu begitu. Baik, jadi Rasulullah itu dan para sahabat itu biasa makan itu ketika terasa lapar. Wa idza akalna, dan kalau kami makan la nashba'. Kami makan tidak sampai terlalu kenyang. Ya, jadi kalau makan Nabi itu nggak sampai kenyangnya membuat perutnya begah gitu. Atau ada kan orang kalau kekenyangan itu bangun untuk sholat aja berat betul gitu. Nah, itu nggak sampai begitu. Ya, tetap beraktivitas dengan mudah. Nah, itu soal makan. Jadi Nabi itu biasa dari bangunnya. Nah, ternyata orang sulit bangun malam itu letaknya bukan soal bisa bangunnya atau mau bangunnya, tapi yang ternyata paling mendasar adalah kapan dia tidur. Nah, ini kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah beliau setelah sholat Isya berjamaah, baik Isya pada waktunya maupun Isya yang diakhirkan sedikit karena ada kegiatan. Jadi Nabi itu karena ada kegiatan musyawarah atau apa dengan jamaah, misalnya Isya sekarang jam 7, itu Isyanya jadi jam 7.30, jadi jam 8 malam, ditunda. Dan itu salah satu keutamaan sholat Isya, kita akhirkan tapi secara berjamaah. Jangan diakhirkan tapi sholatnya sendiri, itu nggak benar, itu lain ya. Oh, sholat Isya kan boleh diakhirkan malah baik, dia sholat Isya antar gitu. Nah, hukumnya malah makruh sholat Isya sebelum atau kita tidur sebelum sholat Isya, itu nggak boleh gitu. Ya, makruh hukumnya. Kita harus sholat Isya dulu baru tidur. Nah, kebiasaan Nabi adalah sholat Isya, setelah sholat Isya beliau tidak ada kegiatan, ma fi kalam, ya, wala liqa, nggak ada pembicaraan lagi, nggak ada pertemuan lagi. Itu sesudah sholat Isya, itu kebiasaan Nabi. Jadi setelah sholat Isya enggak, kecuali karena ada hal-hal mendesak. Misalnya ada orang datang mengumumkan mau ada perang besok, ada orang yang memerlukan jawaban hari ini juga karena istrinya mau bercerai atau apa, mau melahirkan, mau segala macam yang mendadak, baru beliau melakukan pembicaraan di hari itu. Nah, di zaman Nabi nggak seperti zaman kita sekarang, lampu-lampu itu nggak seterang ini, ya kan? Kita Isya ini, habis Isya lampunya terang, dan Isya itu ya kayak
siang hari, lagi kalau bapak pergi ke Mekah, di Masjidil Haram, baik Mekah maupun Madinah, Masjid Nabawi, itu malam hari kayak siang aja, itu nggak ada bedanya, terang semuanya, itu begitu. Nah, jadi ternyata Nabi memanfaatkan betul. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asya. Kami jadikan tidurmu itu sebagai tempat istirahatmu untuk memulihkan tenagamu kembali, dan kami jadikan malam itu libasa sebagai pakaian bagimu yang membuat engkau bisa tenang, terselimuti, ya, karena pakaian itu yang menutupi, ya. Wa ja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang hari itu bagimu sebagai tempat untuk beraktivitas, untuk bekerja. Nah, ini yang dipegang oleh Nabi. Jadi Nabi itu kebiasaannya bangun tengah malam, separuh malam, ya, kadang sepertiga malam, itu karena sebabnya beliau tidurnya tadi lebih awal, ya. Kita bagaimana mau bangun tengah malam kalau tidurnya jam 11, jam 12? Mau bangun jam 2, jam 3 itu mustahil, ya. Jadi paling tidak orang bisa bangun jam 3 atau bisa bangun jam 2, itu dia perlu tidur mungkin sekedar 3 jam, 4 jam. Dia perlu tidur itu, ya. Dan tidur 3 jam, 4 jam itu cukup, karena ada tidur lain yang dimanfaatkan oleh beliau. Nah, Nabi itu biasa tidur. Jadi itu yang pertama, tidur ba'da isya, langsung tidur, nggak banyak aktivitas. Lalu yang kedua, tidur beliau ada setelah beliau bangun malam, katakanlah jam 12 malam beliau bangun, selesai sholat malamnya itu sampai 3-4 jam. Jadi sholat malam Nabi itu 2, 3 sampai 4 jam. Karena beliau kalau sholat malam, surat Al-Baqarah dibaca selesai, surat Ali Imran dibaca selesai. Oh, kalau kita kan nggak bisa begitu, Pak. Sholat malam dengan sholat sunnah biasa, sholatnya sama juga panjangnya, ya. Beliau sujudnya juga lama, ya, bermunajat kepada Allah. Nah, itu jadi ruku sujudnya dibuat tawazun, seimbang dengan bacaan. Jadi kalau bacaannya saja katakanlah berdirinya itu 10 menit, maka sujudnya itu bisa 5 menit gitu. Rukunya bisa 4 menit. Jadi itu bisa menyesuaikan. Jadi kalau bacaannya pendek cuma 2 menit, maka rukunya juga mungkin cuma setengah menit, sujudnya mungkin 1 menit. Jadi ada keseimbangan. Itu sholatnya Nabi. Jadi kalau sudah bacaannya pendek, ya rukunya juga pendek, sujudnya juga pendek, ya. Nah, beliau itu tidur yang pertama. Tidur yang kedua adalah tadi waktu kumandang adzan Bilal tadi. Karena tujuannya ada liyarji'a qaimakum. Tujuan azan itu adalah agar yang tadi sudah berdiri sholat malam itu supaya dia istirahat. Istirahat Nabi itu bisa bangun pas azan yang kedua. Kalau kita mungkin bisa bablas itu, lewat itu. Tapi ada caranya, Pak. Caranya para jemaah sekalian. Caranya tidur Nabi itu adalah dengan menekuk ini. Tidurnya miring. Jadi beliau tidur begini, miring. Jadi ini kalau ditidurkan di atas ini nggak pakai bantal dan tidak terlentang kita tidurnya, itu bisa tidur sebentar itu, ya. Bahkan kalau sudah biasa nggak pakai alarm pun bisa bangun, ya. Jadi Nabi itu bisa tidur 10 menit, 15 menit, bisa diatur. Nah, itu beliau tidur sekitar 15 menit, ya, sampai waktu azan yang kedua dikumandangkan. Setelah azan yang kedua dikumandangkan, baru beliau kemudian bersiapan wudu untuk sholat subuh berjamaah. Baik, yang berikut yang perlu kita pahami adalah ketika beliau bangun tidur, apa yang beliau lakukan, ya. Ya, kalau saat tidur yang beliau lakukan itu adalah memohon kepada Allah juga. Beliau baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Setiap mau tidur beliau baca ayat kursi, dan setelah dibaca itu beliau tiup tangannya ini, ditiupkan dari bacaan beliau, meniupkan tangannya, lalu tangannya ini diusapkan ke seluruh badannya, yang bisa semampunya beliau bisa usap, semuanya diusap. Itu semacam mengambil keberkahan dari bacaan yang dia baca, agar perlindungan Allah kepada beliau sempurna,
ibarat kita itu istilahnya kita mungkin tidur pakai kelambu, pakai selimut itu begitu. Dan sebelum tidur beliau itu kasur itu Pak itu dipukul oleh beliau tuh. Kasur itu dipukul itu ternyata bukan apa-apa. Itu tempat tidur kita itu banyak kutunya itu. Banyak binatang-binatang kecil yang kita tidak lihat, itu yang membuat kita jadi gatel, jadi ini itu sakit kulit segala macam. Itu Nabi pukulkan itu dulu. Tempat beliau tidur dipukulkan pakai sapu gitu. Nah, dipukulkan. Jadi sudah bersih baru beliau tidur. Itu begitu. Kemudian ketika bangun ya tentu saja dengan baca doa bismika Allahumma ahya wa amut tadi ya. Bangun tidur yang beliau lakukan adalah beliau ketika bangun tidak langsung bangun. Beliau duduk di tempat beliau tidur sebentar. Beliau duduk, beliau kemudian mengusapkan wajahnya. Ya, jadi wajahnya diusap ini 3 kali. Ternyata ini manfaatnya, otot-otot mata yang tadinya begitu bangun tidur kita nggak bisa ngelihat dengan jelas, dengan diusap itu jadi kelihatan jelas. Sambil beliau membaca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu doa beliau. Jadi beliau ucapkan puja-puji kepada Allah, usap wajah beliau. Setelah usap selesai, beliau kemudian baru bangkit ya, menuju ke tempat air mandi. Nah, kebiasaan beliau juga adalah beliau biasa kalau hari itu tidak dingin, beliau mandi. Jadi kan ada musim dingin. Kalau musim dingin itu beliau tidak mandi. Beliau biasa juga mandi itu sesudah bangun tidur. Nah, setelah itu baru beliau berangkat ke masjid. Nah, beliau biasa sholatnya dulu itu di rumah. Sholat sunnah itu di rumah, bukan di masjid. Jadi setelah beliau wudhu tadi, beliau sholat sunnah fajar itu 2 rakaat setelah azan kumandang tadi yang kedua. Bedanya azan yang pertama itu nggak pakai as-salatu khairum minan naum. Ya. Azan yang kedua yang tadi Abdullah bin Umi Maktum itu baru azannya pakai as-salatu khairum minan naum. Tapi azan kita dengan azan coba yang pernah ke Mekah itu tahu itu. Azan di Mekah itu sholatnya yang lebih panjang dibaca. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Salatnya panjang. Kalau kita biasa as-salatu khairum minan naum, naumnya panjang. Itu ada implikasinya itu. Gara-gara bacaan salatnya pendek, naumnya tidurnya panjang, jadi yang pilih tidur dulu gitu, tidur melulu karena tidurnya panjang gitu. Ya, as-salatu khairum minan naum, naumnya panjang soalnya. Makanya pantas orang dipanggil untuk bangun nggak bangun-bangun, tidur terus gitu. Kalau di sana bacaan tidurnya pendek, salatnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum. Jadi salat dulu yang panjang itu. Tidurnya sebentar. Nah, tapi ini bukan prinsip. Itu coba aja kebiasaan aja kita lihat itu gitu. Di sana memang bacaannya salatnya panjang, naumnya pendek. Kalau di sini naumnya yang panjang. Nah, jadi setelah itu baru beliau kemudian sholat sunnah fajar ya, salat sunnahnya itu di rumah. Setelah di rumah baru beliau kemudian ke masjid untuk mengimami sholat berjamaah. Nah, itu pagi hari beliau. Setelah subuh apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan apa yang kita lakukan pada hari ini ya, itu kebiasaan yang sering beliau lakukan. Jadi setelah subuh itu beliau beliau ta'lim atau beliau zikir. Beliau zikir yang dikatakan hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Itu kebiasaan beliau. Yang kita mungkin nggak bisa melakukan itu kalau kita nggak di sebuah negeri yang pemimpinnya mengatur sedemikian rupa mulai aktivitas sesudah matahari terbit misalnya. Mungkin kalau ada negara mengatur kebijakan seperti itu, mungkin kita bisa mengamalkan itu setiap hari. Tapi karena nggak ada, ya kita paling mengamalkannya di hari-hari libur. Ya. Jadi beliau berzikir, ya baca, kalau baca bahasa kita sekarang baca wirid, ya. Jadi zikirnya lebih panjang dari zikir sesudah sholat biasa. Jadi sesudah sholat subuh ini
zikirnya lebih panjang, lebih lama, sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Nah, setelah itu beliau kembali kepada keluarganya. Di waktu pagi itu beliau gunakan untuk keliling kepada keluarganya. Jadi kalau tidak ada kegiatan dari jemaah yang datang kepada beliau, beliau berangkat untuk bersilaturahim itu di waktu itu. Jadi beliau, istrinya itu 9, ada riwayat 11, itu dia kelilingin. Lihat, cuma sekedar sapa assalamualaikum, itu begitu. Ya. Nah, sedangkan yang satu yang mungkin giliran malamnya itu sudah dapat, nah yang lain dikelilingi oleh Nabi. Jadi disapa. Jangan dikira Nabi itu istrinya banyak, istrinya nggak ditemui setiap hari, nggak diperdulikan, tidak, ditemui. Seandainya tidak, karena ada jemaah itu semua, nah baru dia hanya bersama dengan istrinya yang mendapat giliran. Setelah itu, kira-kira menjelang zuhur, saat ngantuknya luar biasa, karena dari subuh tidak tidur, beliau tidur lagi. Itu yang namanya qailulah. Jadi beliau tidur itu 3 kali. Jadi tidur yang malam tadi pada Isya, kemudian tidur yang 15 menit atau 20 menit sesudah azan pertama ke azan yang kedua. Kalau kita nggak ada azan, tarhim itu sini. Dan Pak Haji Narto itu baca dari jam 3, dari jam 4. Bukan jam 3, jam 4. Baca dari jam 4. Itu justru buat kita, begitu ada itu kita tidur. Dan kita udah bangun sholat tahajud. Kita yang udah bangun, maka saat kumandang tarhim itu kita tidur. Nah, setelah itu azan kumandang subuh baru kita bangun lagi. Coba para jemaah mengamalkan itu fresh itu nanti. Tapi Pak Jenarto jangan, nanti ikut nggak baca jadi. itu akan lebih fresh. Coba, artinya kita bangun itu lebih segar, itu begitu. Jadi tidur yang ketiga itu adalah disebut qailulah. Jadi beliau tidur di waktu siang sebentar itu. Itu khususnya sebelum zuhur beliau lakukan tidur itu pada musim dingin, ya. Karena kalau pada musim panas, maksud saya terbalik. Karena musim panas itu pendek malamnya, maka masih ngantuk, beliau tidurnya sebelum sebelum zuhur maksud saya. Beliau tidur itu dibangunkan oleh azan zuhur. Jadi azan zuhur itu adalah membangunkan beliau. Setelah itu barulah beliau sempat wudu. Makanya antara azan dan qomat sebisa mungkin kita itu punya waktu untuk cukup orang bangun tidur, berwudu, kemudian ke masjid. Nah itu yang beliau lakukan. Jadi menjelang zuhur beliau tidur. Atau kalau di musim dingin yang tidurnya sudah panjang sebelum subuh itu, maka beliau membiasakan diri qailulahnya sesudah zuhur. Tidur siang sebentar. Ini bisa mengganti tidur malam beberapa jam. Tidur 15 menit, tidur setengah jam, katakanlah juga boleh, tidak apa-apa. Atau mungkin kita tidak tidur, tapi kita santai gitu. Duduk bersandar di sofa, di tempat duduk, tidak ada kegiatan, nggak baca, nggak ada kegiatan dulu. Nggak baca WA, nggak baca apa-apa dulu gitu. Juga nggak baca Quran, pokoknya istirahat. Nah itu yang dimaksud dengan qailulah, sebentar. Nah itu membuat kita setelah itu fresh lagi. Nah beliau kemudian setelah itu ya persiapan untuk sholat asar. Setelah sholat asar itu biasa beliau juga berkeliling, keliling ke sahabat-sahabatnya. Nah saat itulah beliau keliling ke sahabat-sahabatnya itu untuk datang mengundang mereka makan tempat Nabi ketika beliau ada rezeki untuk mengajak sahabatnya makan. Kalau tidak, dia mengajak sahabatnya untuk mencari makan ke tempat saudaranya yang lain. Itu begitu. Dan waktu pagi tadi, itu yang tadi setelah fajar itu, beliau setelah sholat pulang ke rumahnya, itu beliau selalu nanya kepada istrinya begini, hal hunaka syai'un indak, apa ada sesuatu ada padamu? Beliau nggak bilang apakah ada makanan, ada minuman, nggak bilang gitu. Ada sesuatu nggak? Sesuatu ya ada makanan kayak atau apa. Kalau dikatakan oleh istrinya nggak ada hari ini, nggak ada sesuatu, beliau puasa. Itu kebiasaan Nabi juga. Jadi puasa itu walaupun tadi sudah minum, ya, habis subuh tadi udah minum, atau sebelum subuh biasa beliau minum itu, bukan sesudah subuh.
ya, karena subuh di masjid nggak pulang lagi, ya, jadi minumnya sebelum subuh, tapi nggak ada niat mau puasa. Tapi begitu didapati istrinya setelah beliau dari kita nih sholat syuruk ini ke rumah, ternyata nggak ada sarapan, nggak ada apa yang bisa dimakan, beliau katakan pada istrinya, hari ini kita puasa. Jadi gampang aja Pak Bu, itu jamaah hidupnya, nggak ada makanan udah puasa. Ya termasuk kita mungkin nggak ada makanan, nggak ada hari ini, jadi nggak perlu kejar-kejar kemana-mana gitu. Ya kalau dekat ada warung, ada apa bisa kita beli, ya mungkin kita beli. Tapi kalau nggak ada, sudah puasa aja. Nah itu namanya puasa sunnah. Dan puasa sunnah ini itu dijaga oleh beliau sampai semampunya. Kalau ada yang ngundang makan pada beliau puasa, ini memang riwayat ini bukan riwayat tentang beliau, tapi sahabat beliau. Ya ada seorang sahabat yang ketika itu sedang puasa sunnah diundang makan. Orang itu tidak mengatakan aku puasa, makan saja dia. Karena dia jaga dirinya itu supaya jangan sampai berpuasa yang itu adalah ibadah, yang tahu itu hanyalah dia dan Allah. Tolong digarisbawahi, puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang tahu itu hanyalah kita dan Allah. Orang lain gak ada yang lihat. Orang lain taunya kita sahur, kita buka, tapi tengah-tengahnya kita makan, kita nyobain di dapur apa gitu kan gak ada yang tahu. Yang taunya kita puasa adalah Allah dan kita. Maka sahabat itu ketika diundang oleh orang lain padahal dia sedang puasa sunnah, ini puasa sunnah ya, diundang makan, makan aja. Bukan udah tahu jadwal undangan perkawinan, undangan apa orang hajatan, dia sengaja puasa sunnah. Begitu diharapkan makan, wah saya makan aja deh nih, udah ada undang, udah ada makanan. Bukan, kalau udah tahu diundang ya nggak niat puasa. Niat puasa, puasa sunnah, begitu ada undangan makan, makan. Insya Allah yang begitu, ini menurut beberapa pendapat ulama, niat puasanya dapat, dia puasa karena dia tidak riya kepada orang lain. Saya puasa, apalagi dia menunjukkan saya puasa Daud, saya puasa Senin Kemis, saya puasa, itu nggak ditunjukkan banyak oleh para sahabat. Diam-diam aja puasa. Ya. Karena sampai sahabat itu kalau puasa itu Pak, itu rambutnya disisir, cuci muka, dibikin klimis, nggak nampak kayak orang puasa. Kalau kita kan puasa rambutnya kusut, nunjukin kita lemes badannya. Nggak puasa aja kita bilang puasa ente, kok lemes banget kan gitu, karena menunjukkan lemesnya. Nah kalau dulu sahabat tidak begitu. Baik, kemudian jadi Nabi itu ba'da asar itu keliling, nah, untuk juga kepada sahabatnya itu semua sampai pada waktu maghrib. Nah maghrib isya beliau di masjid, di situ beliau menyampaikan wahyu kepada para sahabat. Jadi sahabat itu disampaikan wahyu dan kemudian beliau setelah isya tidur tadi. Nah, apa yang beliau makan lebih lanjut? Makanan kesukaan beliau itu adalah buah labu. Buah labu siam itu, Pak. Itu adalah kesukaan Nabi. Dan kalau beliau makan makanan yang berat, yang beliau makan itu adalah daging kambing. Dan daging kambingnya, ini tanya sama orang yang bisa menyembelih kambing, mana kambing yang paling enak dan paling bergizi dagingnya. Yang Nabi ambil itu adalah kaki kambing yang depan, yang sebelah kanan atasnya. Jadi kambing kan 4 ini, kita bilangnya tangan lah katakanlah, bagian tangan itu yang di atas, yang ada isinya daging itu makanan kesukaan Nabi itu. Beliau nggak makan daging yang bagian yang lain. Jadi kalau ada yang disediakan utuh, ambilnya itu. Ya kita kalau semuanya udah tahu gitu, pengen itu semua, yang nggak dapet ntar yang lain. Ya kita kalau sudah tahu begitu, kita nyembelih sendiri, boleh kita ambil itu. Ya bagian ini. Ya jadi kari kambing itu. Tanya tukang kambing, tanya ahli gizi, ahli kesehatan, daging kambing yang paling sehat, yang paling enak dimakan yang mana? Pasti jawabannya itu. Dan itu sudah Nabi tahu, luar biasa itu. Ya. Kemudian Nabi, ya, ada satu contoh makanan yang kita nggak bisa contoh. Nabi biasa makan gandum, ya, roti gandum. Gandum itu diolah macam-macam, nggak hanya jadi roti. Kadang gandum itu diolah, itu cuma dicampur dengan air panas, ya, dengan kurma yang sudah dihancurkan, lalu diaduk, itu beliau makan. Cuma kita nggak bisa makan itu,
Ya, mungkin susah bagi kita. Udah kita buat makan kita adalah ya nggak ada apa-apa. Ya makan kurma saja misalnya. Itu kebiasaan Nabi. Apa? Ya makannya kurma. Dan minum susu. Nah, susu itu yang beliau makan susu kambing. Kebiasaan Nabi suka susu kambing sama susu unta, itu yang beliau suka makan. Suka minum. Bukan susu sapi. Susu yang beliau sering minum itu kambing, unta. Itu yang beliau sering minum susunya. Ya, itu kebiasaan beliau dan mungkin itu paling lebih bertenaga barangkali, ya. Dan kemudian beliau itu tadi ya kalau makan sebisa mungkin karena makanan beliau itu nggak kayak kita makan nasi yang butirannya banyak. Beliau makan pakai 3 jari. Makan tuh begini, pakai 3 jari. Nah, karena makannya comot-comot gitu. Makanya kita kalau makanan yang katakanlah barang itu besar, ya makannya 3 jari. Kayak makan ambil buah itu jangan mengambilnya begini gitu. Itu menunjukkan kayak sedikit macam orang tamak gitu ya. Udah dikit ngambilnya sedikit-sedikit, berulang. Dan beliau ketika ambil makanan kalau di majelis itu ngambil yang paling dekat. Itu nggak minta orang dari jauh, oh ngambilin dong sini, bawa sini. Nggak begitu. Ambil aja yang dekat. Jadi orang yang ngerti itu deketin kepada beliau. Dan beliau kalau ada kelebihan sesuatu, minumnya lebih, makannya lebih, atau ada yang akan dia berbagi, dia bagi dulu ke sebelah kanan. Nah ini sunnah juga ini. Jadi Nabi itu bagi yang di sebelah kanan beliau. Makanya banyak orang sahabat itu berebutan di sebelah kanan Nabi. Kalau sebelah kiri yang kedua sebabnya. Sebelah kanan Nabi itu dibagi duluan, baru sebelah kiri beliau. Ya dibagi minum misalnya mau dibagi ini banyak, dibagi kurma mau dibelah dibagi itu dibagi begitu. Nah, jadi kebiasaan Nabi itu memulai dari yang kanan. Itu barangkali yang utama, yang pokok. Keseharian Nabi itu banyak sekali sebetulnya, tapi yang ciri-ciri yang utama itu aja dulu. Kita tutup sama-sama dengan doa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.